Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ujran au nuzra, untuk menolak alasan atau memberi peringatan. Ini juga satu kata yang puitis, ujran au nuzra. Hanya mereka yang memahami bagaimana bentuk sastra Arab ini paham betul bahwa kata-kata ini adalah sambungan dari ayat kelima serta malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan dari manusia dan juga untuk memberi peringatan bagi manusia yang kalau dalam hal ini ketika diturunkan tentu saja untuk kaum kafir Quraisy. Allah menolak alasan-alasan mereka untuk penyembahan-penyembahan berhala yang mengelilingi Hajar Aswad, dan Allah memberi peringatan jika kalian tetap seperti itu, bukan hanya aib yang kalian terima di muka bumi, tapi juga berupa amarahku, murkaku dalam bentuk neraka, dalam bentuk pahala yang terburuk. Ini ayat yang sangat saklek untuk para pembangkang Rasulullah pada masanya. Sekali lagi, para pembangkang yang benar-benar berniat untuk menghabiskan nyawa Rasulullah dan keluarga serta sahabatnya, membunuh benar-benar, ingin menghancur leburkan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Dalam banyak riwayat ada hal-hal yang begitu luar biasa, strategi kafir Quraisy untuk menghabiskan Rasulullah, tapi Rasulullah terus lolos dan lolos. Nah, salah satunya hanya karena malaikat-malaikat ini memberitahu kepada Rasulullah apa yang harus dia lakukan kemudian, strategi apa yang telah kaum kafir Quraisy canangkan. Makanya ketika Rasulullah melihat orang-orang di sekelilingnya itu dalam bentuk wujud yang munafik, itu adalah suatu hal yang sangat apa sih kalau istilahnya, cukup tahu saja, ternyata si A memeluk agama Islam hanya ingin menyelamatkan dirinya. Ternyata si A memeluk agama Islam untuk mengambil banyak keuntungan. Begitu Rasulullah paham betul. Banyak pengikut-pengikutnya itu yang munafik, namun selama dirinya terlindungi, selama dirinya mampu untuk mengawasi orang itu, ya selalu dilindungi oleh para malaikat lah, istilah kasarnya. Allah mengutus malaikat-malaikat yang memberi wahyu, dalam hal ini adalah kepada Rasulullah, untuk menolak alasan. Karena Rasulullah adalah manusia, bisa saja dalam suatu hal tertentu, dalam suatu bagian tertentu dia mengiyakan klaim-klaim kafir Quraisy tentang penyembahan berhala. Namun pada saat seperti itu selalu Allah beri dorongan, semangat. Dan dalam hal ini adalah dengan pertemuannya kepada malaikat Jibril. Kita sudah terangkan banyak ketika Rasulullah gundah gulana, ketika Rasulullah berpikir bagaimana berikutnya ini, ketika dia melihat rahib-rahib, pendeta-pendeta Yahudi dan Kristiani lebih saleh, lebih taat, apakah mungkin nanti setelah dia tidak ada, pengikutnya juga bisa seperti mereka? Paham betul. Maka selalu Allah utus Jibril untuk memberi semangat, untuk memberi dorongan, yang jika hal itu tidak dilakukan, bisa saja jadi godaan laknatullah kepada Rasulullah semakin dekat, semakin
menggoyahkan keimanan Rasulullah. Ini kalau kita lihat ditilik dari kacamata Sunni ya, Rasulullah dalam bentuk manusia yang biasa. Kalau dalam bentuk mata yang Syiah, hal itu tidak akan mungkin terjadi. Rasulullah adalah saklek, makhluk yang adi manusia. Para nabi semua seperti itu. Ketika berpikirnya orang Syiah seperti itu, sadar secara akal, sadar secara hati, sadar secara nafsu. Tidak mungkin setan itu lebih takut kepada Abu Bakar daripada Rasulullah. Kan kalau di dalam Sunni seperti itu. Bahkan setan takut kepada Abu Bakar, tapi tidak takut kepada Rasulullah. Tidak, di dalam etika Syiah tidak seperti itu. Nabi satu sosok yang luar biasa, yang kalau di dalam obrolan-obrolan yang suka ngelantur-ngelantur gitu, yang mungkin yang bisa lahir 1 juta tahun sekali atau 1000 tahun sekali, seperti itu. Manusia mumpuni. Makanya tidak mungkin itu ada rasa galau, ada rasa gundah, ada rasa sedih yang berlebihan akibat tergerusnya kenikmatan dunia bagi para nabi. Karena memang di dalam sejarah-sejarah para nabi luar biasa itu iblis menggoda. Dan salah satu hal yang paling mudah untuk mereka gunakan adalah dengan cara menghancur leburkan dulu keluarganya, meluluh lantakan dulu keluarganya. Selebihnya mah gampang. Selalu seperti itu model-model cara strategi laknatullah. Kalau nabinya saja sudah begitu cara laknatullah, lah kita ini pengikutnya yang bukan siapa-siapa harusnya sudah paham betul bagaimana cara laknatullah untuk menghancurkan keluarga kita, membinasakan keluarga kita. Centang perenang, broken home, itu senang banget. Bahkan di dalam silsilah mistik, ketika iblis ingin menghadiahi pasukannya, saya sudah membuat sebuah negara saling berperang, hancur lebur, bahkan hilang sama sekali dalam peta dunia. Oh, bagus, kasih emas batas lutut. Lalu kemudian yang berikutnya saya sudah lupa tuh yang kedua. Pokoknya lebih segirang lagi iblis, lebih senang lagi. Wah, saya suka ini, kasih emas batas dada. Lalu kemudian yang berikutnya, ini orang pasukan ini kok kurus, krempeng. Yang tadi itu luar biasa, aku hargai perjuangan mereka untuk menghancurkan Nabi Adam. Lalu kamu apa, kamu udah berhasil apa? Saya nggak bisa berhasil apa-apa. Saya hanya bisa membuat sebuah keluarga tidak harmonis, itu saja. Seorang anak durhaka kepada orang tuanya mengutuk anaknya, hidup seperti dalam neraka di rumah. Tidak ada harmonisnya. Udah gitu aja bisa aku, maaf aku nggak bisa apa-apa. Tapi yang luar biasa, iblis malah senang sambil berdiri dari singgasananya, penuhi orang ini dengan emas dari ujung akar sampai ujung rambut. Sesungguhnya apa yang terjadi pada pasukan, pada anak buahku yang 2 itu adalah akibat kamu dulu ini yang pertama. Ketika sebuah keluarga hancur, udah gampang semua. Sejak saat itulah makanya mereka paham, oh begitu ya mainannya iblis. Iya. Sebuah negara nggak mungkin hancur kalau keluarganya kuat. Sebuah negara nggak mungkin akan berperang mudah kalau keluarganya kuat. Bahkan hilang dalam peta bahkan negara itu hilang dalam sebuah peta tidak mungkin kalau keluarganya kuat. Ini kisah-kisah ini banyak di cerita-cerita Sunni dan luar biasa dia, Pak. Cerita-cerita Sunni itu luar biasa, banyak mistiknya. Dan memang kita harus nikmati saja, karena yang penemunya ini dulu sudah mendalami luar biasa itu dunia dalam kegaibannya Allah. Alhamdulillah.